Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mempelajari fikih yang berkaitan seputar masjid ya. Dan pengajian ini dikhususkan bagi para DKM secara khusus ya, karena mereka yang lebih berkecimpung dalam bidang yang berkaitan dengan masjid ya. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebelum saya menyampaikan tentang fikih yang berkaitan tentang masjid, tentunya saya perlu memberi motivasi kepada para pengurus DKM sekalian ya, bahwasanya kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang sangat mulia, yaitu mengurus masjid. Kalau dalam hadis disebutkan ada seorang wanita yang dia tugasnya membersihkan masjid, kemudian waktu meninggal dunia disolatkan oleh para sahabat dan tidak diberitahukan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW pun menghormati wanita tadi. Rasulullah SAW pun datang solat di kuburan wanita tersebut. Kenapa? Karena dia bersih-bersihkan apa? Masjid. Maka pekerjaan yang berkaitan dengan masjid adalah pekerjaan yang mulia, karena kita sedang mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan sarana dan prasarana ya, agar orang-orang bisa beribadah kepada Allah dengan tenteram, mengatur kegiatan agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. Ini semua adalah perbuatan yang sangat mulia, kegiatan yang sangat mulia yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya menasihatkan kepada mereka ya, para pengurus DKM agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya pekerjaan mereka meskipun kelihatannya sepele namun luar biasa. Hendaknya mereka menjalankan tugas mereka dengan baik dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan fasilitasi dan mengatur setiap orang yang ingin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid mereka. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak permasalahan yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan seputar masjid ya. Ini ada buku tebal sekali, fikih seputar masjid ya. Ya, karena yang berkaitan dengan masjid sangat banyak, tetapi tentunya kita tidak mungkin untuk membahas seluruhnya, maka saya akan pilihkan beberapa permasalahan-permasalahan yang mungkin sering ditanyakan kepada para DKM atau sering dialami oleh orang-orang yang berkecimpung di masjid ya. Di antaranya ya, permasalahan pertama adalah mengenai definisi masjid. Definisi masjid. Apakah yang dimaksud dengan masjid? Apakah sah pelataran termasuk dari masjid atau tidak? Kalau kita kembali kepada buku-buku para ahli fikih dan penjelasan para ulama, maka ya meskipun ada khilaf di kalangan mereka, tapi pendapat yang kuat insyaallah taala yang dimaksud dengan masjid adalah masjid ya, beserta dengan pelatarannya yang memang bersambung dengan masjid dan sering digunakan untuk sebagai tempat sholat, dan masjid syaratnya juga dibuka untuk umum ya, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ada syarat yang penting, bahwasanya masjid itu harus wakaf ya. Sehingga pemiliknya telah mewakafkannya, maka itu dianggap sebagai masjid ya. Demikian pula ya, bangunan-bangunan yang berada di dalam areal masjid yang memang dibangun sebagai kelengkapan masjid ya, seperti Allah mengatakan seperti seandainya ada maktabah perpustakaan dalam pagar masjid
ya, kemudian pintunya langsung gabung misalnya masuknya dari dalam masjid, ya, maka itu juga dianggap sebagai masjid. Contohnya ruang imam, ya, meskipun dia di pojokan tetapi dia masuknya juga lewat masjid, ada pintu masuk lewat masjid, maka itu juga dianggap masjid, ya, itu juga dianggap masjid. Dari sini kita tahu, adapun musola yang ada di perkantoran, ya, maka itu bukan masjid. Pertama, tidak diwakafkan, itu milik kantor, itu tidak diwakafkan kepada umat Islam, kepada kaum muslimin. Yang kedua, sholatnya pun tidak sholat 5 waktu, sholatnya hanya beberapa waktu kemudian dikunci. Biasanya cuma sholat duhur, ya, asar, maghrib. Adapun isya, subuh biasanya tidak ada. Maka itu hakikatnya sebenarnya bukan masjid, meskipun fungsinya seperti fungsi masjid. Maka kalau seorang masuk di musola tersebut, tentunya tidak disyariatkan tahiyatul masjid, karena itu bukan hukumnya hukum masjid. Ini perlu kita ketahui. Dari sini kita tahu, ya, tentang larangan, ya, yang berkaitan dengan masjid. Larangan berjualan di masjid misalnya, atau insyadu dhallah, mencari barang yang hilang di masjid. Maka semua jual beli yang berkaitan dengan masjid dan yang dianggap masjid, maka itu semua tidak diperbolehkan. Contohnya masjid ini, Masjid Astra itu. Situ ada pelataran di luar, itu jelas masjid. Itu bagian dari masjid. Apalagi dikasih apa namanya nih? Medhollah kalau bahasa Indonesia, dikasih apa? Kanopi, ya. Sudah dikasih kanopi, orang juga sholat di situ, ya, maka tidak boleh berjualan meskipun di luar pintu masjid. Kenapa? Pelataran tersebut bagian dari masjid, bahkan juga digunakan untuk apa? Sholat, apalagi sudah disiapkan kanopinya yang menunjukkan itu bagian dari masjid. Maka tidak boleh berjualan di situ. Kalau berjualan sana di luar pagar, tempat parkir itu boleh, ya, tempat parkir, karena itu di luar dari masjid. Maka boleh juga sholat tahiyatul masjid di situ, boleh, karena itu bagian dari masjid. Boleh juga iktikaf di situ, karena itu bagian dari masjid. Boleh nggak iktikaf di ruang imam saja iktikaf situ, yang lain nggak boleh? Boleh, karena itu bagian dari apa? Masjid. Boleh nggak iktikaf di maktabah, di perpustakaan masjid? Seperti contohnya kalau kita di masjid ini ada pintu keluar, pintu situ maktabah, itu juga bagian dari masjid. Kenapa? Dia bagian di dalam pagar masjid, maka itu dianggap masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka jual beli, berdagang, mencari barang hilang di tempat-tempat tersebut, ini tidak diperbolehkan karena dia bagian dari masjid. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka demikian pula, ya, wanita yang haid, ya, tidak boleh juga berdiam di tempat-tempat yang dianggap sebagai apa? Masjid, kecuali darurat, ya, kecuali darurat. Contohnya suaminya ingin ke masjid, kalau istrinya ditinggal di mobil, dikhawatirkan nanti ada yang ganggu atau yang lainnya, maka dia boleh ke masjid karena darurat. Tapi kalau tidak darurat, maka asalnya para wanita haid tidak boleh menetap di masjid atau yang hukumnya seperti hukum masjid. Kalau hanya lewat atau mengambil sesuatu, maka tidak mengapa. Karenanya Rasulullah SAW melarang para wanita yang haid untuk, Rasulullah SAW memerintahkan mereka an ya'tazilna al-musalla, agar mereka menjauhkan diri mereka dari musalla. Ketika Rasulullah SAW menyuruh para wanita keluar untuk ikut sholat Id, ya, padahal itu di lapangan, para Nabi menyuruh para wanita yang haid untuk meninggalkan, menjauhi musalla tersebut, ya. Apalagi masjid. Maka hukumnya wanita haid tidak boleh di masjid, tidak boleh dalam masjid, tidak boleh di pelataran masjid, kecuali dalam kondisi darurat, dikhawatirkan ada sesuatu yang membahayakan, maka tidak mengapa, asalnya tidak diperbolehkan. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan apa? Masjid. Maka kita harus, para DKM harus tegas. Kalau ada orang jualan di pelataran masjid, maka tidak boleh. Harus tegas, suruh jualan di mana? Di luar. Dan ini semua berkaitan dengan perkara dagangan, tidak diperbolehkan dalam masjid maupun di pelataran masjid. Contohnya, ada orang mengiklankan travel di masjid, tidak boleh. Karena ini jual beli, karena travel itu bukan travel gratisan atau travel ikhlas karena Allah. Seandainya travelnya ikhlas karena Allah, tidak apa-apa.
Ya, benar-benar ini dari orang yang dermawan, memberikan bantuan, benar-benar dicari gratisan, tidak ada niat mencari untung, maka ini enggak apa-apa, karena ini masalah ibadah. Justru kita iklankan di masjid untuk membantu ya. Contohnya ada pondok gratisan ya. Maka kita iklankan, tidak apa-apa. Ini membantu, bertakwa kepada Allah, tolong menolong dalam kebaikan. Kita iklankan ada pondok gratisan SMP, SMA atau tadribu duat untuk pondok belajar menjadi dai, maka ini tidak mengapa iklan di masjid. Tapi kalau ternyata sekolah atau travel yang nilainya adalah nilai bisnis, maka tidak boleh diiklankan di masjid, karena itu bagian dari perdagangan. Makanya kalau ada orang sebarkan brosur lagi pengajian, brosur tentang travel umrah, maka dilarang. Kita harus tegas. Ini masjid bukan buat barang dagangan. Nanti kalau kamu iklan travel, nanti iklan travel yang lain, iklan di sini. Oh, enggak apa-apa, nanti kita bantu belikan AC buat masjid. Oh, enggak boleh. Ente bantu belikan AC, iklannya di luar, enggak apa-apa. Iklan dalam enggak boleh. Karena ini masjid bukan untuk jualan. Masjid untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau perkara-perkara yang bermanfaat ya. Untuk perkara akhirat, maka tidak jadi masalah. Tidak boleh. Demikian juga ada orang iklan sekolah, dia presentasi di masjid, enggak boleh. Sekolah tersebut sekolah apa? Sekolah cari untung ya, bukan sekolah gratisan. Beda kalau ada orang iklankan sekolah, ada sekolah gratis, kita mencari bibit unggul, tolong diiklankan kepada yang lainnya ya. Selama itu perkara bisnis, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Travel atau sekolah. Demikian juga orang jualan buku ya. Kalau itu tujuan utama adalah jualan buku ya, kemudian diiklankan di masjid, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau ternyata kebetulan, bukan maksudnya jualan buku ya, kebetulan dia ngisi pengajian, bukunya disediakan oleh panitia, tapi tetap tidak boleh di mana? Tidak boleh tetap di pelataran, harus di luar apa? Masjid. Tidak boleh. Ya, tapi kalau ternyata ada bau ini bisnis, benar-benar ustadznya memang ingin jualan buku, maka itu tidak boleh. Karena tidak boleh jualan di masjid. Coba tanya ustadznya, tujuannya jualan atau dakwah ustadz? Ini susah ya. Tapi kalau ternyata nilainya nilai jualan, ya, dia ingin promosi bukan bukunya di masjid, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Adapun sekedar dia baca bukunya, kemudian ada yang jual, nggak jadi masalah. Dia bukan niatnya, enggak apa namanya? Bukan tujuan utamanya jualan. Ya, oleh karena sebagian ulama di kota Madinah, mereka menjelaskan buku karangan mereka, bukan maksudnya jualan. Ya, kemudian ada yang mungkin jualan di toko mana, beli di mana, itu bukan urusan mereka. Mereka sekedar menjelaskan isi buku yang sedang mereka bahas. Tapi kalau niatnya memang jualan, ya, ini kembali kepada situasi. Maka DKM melihat kondisi. Kalau situasinya seakan-akan ini jualan, maka hendaknya tidak. Tapi kalau sekedar memfasilitasi, bukan jualan, memang kita sedang berdakwah, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Demikian juga para ulama membenci perkara-perkara yang berkaitan dengan bisnis. Contohnya meskipun belum terjadi transaksi. Ya, ini tadi semuanya iklan, ini semuanya berkaitan dengan bisnis. Misalnya ada orang telepon kita dalam masjid. Gimana rumah kamu? Gimana? Dia mau tanya, mau beli rumah kita. Kemudian kita jelaskan rumah kita gini, oh jangan, karena ini berkaitan dengan apa? Bisnis. Maka kalau Anda ingin bicara tentang jualan, pergi di luar. Jangan bicara masalah jual beli di dalam masjid, karena masjid tidak dibangun untuk hal tersebut. Masjid tidak dibangun untuk hal tersebut. Demikian juga ada iklan-iklan dipasang di dinding masjid. Ternyata ada iklan barang dagangan, ya, hati-hati juga ya. Kalau ada nilai iklan, maka hendaknya jauhi. Contohnya dia membuat zikir tentang zikir pagi petang, contohnya ditempelkan bagian belakang masjid, tapi di bawahnya tulisan www.jualan.com misalnya. Oh jangan. Ini berarti ada nilai apa? Nilai jual beli. Maka tidak boleh, dan DKM harus serius dalam hal ini agar masjid jangan dimanfaatkan untuk dagangan jual beli, tapi murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, perkara berikutnya yang berkaitan dengan masjid yang sering ditanyakan, ini banyak kasusnya di tanah air kita, yaitu masjid yang ada kuburannya. Masjid yang ada kuburannya. Para ulama membedakan antara masjid yang dibangun karena kuburan dengan kuburan yang dibangun setelah ada masjid. Ini dibedakan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, ulaika idza mata fihim rajulun salih
banu ala qabrihi masjidan. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya mereka itu orang-orang, kalau ada orang saleh yang meninggal, dibangun masjid di atasnya. Berarti masjid itu dibangun untuk memuliakan, mengagungkan orang tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Lain halnya kalau masjid sudah ada, setelah itu dibangun kuburan di masjid tersebut. Setelah itu dibangun kuburan di masjid tersebut, maka hak masjid tetap harus dijaga. Masjid tetap berhak untuk dipakai. Masjid, kuburan yang harus dipindahkan, kuburan yang harus dipindahkan, tidak boleh dibiarkan dalam masjid, tidak boleh dibiarkan dalam masjid. Oleh karenanya, jika, dan ini saya sudah bertanya kepada beberapa ulama, ya, kalau ternyata masjid lebih dahulu dibangun, kemudian ada kuburan, ternyata kuburannya di samping kanan, samping kiri, atau bagian belakang, ya, tidak di dalam, ya, tapi apa, bagian kanan atau kiri atau belakang, dan masjid pertama kali lebih dahulu dibangun, maka tetap sholat di masjid tersebut, tidak jadi masalah. Karena masjid punya hak. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hak masjid gara-gara ada kuburannya. Kuburannya yang salah, harusnya kuburannya yang dipindahkan. Tapi kalau kuburannya di tengah, orang-orang sholat di situ, kemudian berzikir dekat kuburan, maka ini wasilah menuju kesyirikan. Wasilah menuju kesyirikan. Rasulullah SAW melarang, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat ke arah kuburan. Masalah menjadi lebih serius tatkala kuburan berada di depan masjid. Ini jadi masalah. Seandainya kuburan tersebut berada di ruang imam, maka jelas tidak boleh. Dia masih dalam areal apa? Masjid. Ini jelas tidak boleh. Tetapi kalau ternyata kuburan tersebut di luar areal masjid, dipisahkan dengan dinding masjid, kemudian terpisah antara dinding masjid dengan areal kuburan, ada jalan, ada beberapa meter, maka tidak jadi masalah. Karena itu areal, jadi sudah terpisah dengan pemisahan yang sempurna. Ada dinding, kemudian terpisah lagi, ada jalan, ya, atau kuburan punya dinding lagi, tapi sudah terpisah berapa meter, maka tidak jadi masalah. Masalah lebih serius lagi, tatkala kuburannya tidak ada jarak antara dinding mihrab dengan kuburan, langsung setelah dinding mihrab ada kuburan langsung. Maka ini perkara lebih serius. Namun saya mendapati fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, karena masalahnya Rasulullah SAW mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat ke arah apa? Kuburan. Nah, kuburannya persis depan kita, sementara ada larangan untuk salat ke arah kuburan. Bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Meskipun Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak mengapa, karena dinding masjid itu sudah pemisah yang jelas. Sebagian mengatakan harus ada jarak, ya. Saya katakan lebih hati-hati, tidak usah. Ya, meskipun sebagian membolehkan seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Tapi lebih hati-hati, tidak usah, kecuali kalau ada jarak antara dinding masjid dengan apa? Dengan kuburan berapa meter, maka itu lebih aman. Tapi kalau langsung setelah dinding imam langsung ada kuburan situ, maka ini saya khawatir termasuk dalam hadis la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat ke arah kuburan. Dan benar-benar kuburan di arah depan, nempel pada dinding imam. Tapi sebagian ulama membolehkan karena sudah terjadi apa? Pemisahan, ya, sehingga tidak nampak ada penyembahan terhadap kuburan tersebut. Orang yang lihat dari dalam tidak melihat adanya penyembahan terhadap kuburan, karena kuburan areal yang lain, masjid areal yang lain. Wallahu alam bishawab. Tetapi meninggalkannya lebih hati-hati, ya. Adapun kuburan kalau di samping kanan, samping kiri, samping belakang, dan masjid lebih dahulu, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, karena itu bukan masjid dibangun di atas kuburan, tapi kuburan yang dibangun di atas apa? Masjid. Dan larangan-larangan yang datang, ya, di antaranya membangun masjid di atas kuburan orang soleh. Baik, permasalahan berikutnya, ya, yang perlu saya ingatkan kepada para DKM, ya, bahwasanya ini sekarang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dalam masjid, ya. Di antara perkara yang sering perlu diingatkan adalah masalah jadwal sholat dan jadwal iqamah. Jadwal sholat, jadwal apa? Iqamah. Kalau kita kembali kepada dalil antara jarak azan dengan iqamah, tidak ada dalilnya harus sekian menit, sekian. Kan di zaman Nabi tidak ada menit-menitan, ya. Tapi melihat kepada maslahat dan kemudaratan, ya. Makanya disebutkan dalam
Sholat Isya disebutkan Rasulullah SAW kalau melihat jamaah sudah kumpul, ajal, Rasulullah SAW segera sholat. Tapi kalau jamaah belum kumpul, akhir, Rasulullah SAW tunda. Karena Rasulullah SAW memperhatikan jamaah yang hadir semakin banyak, itu intinya untuk apa adanya sholat jamaah. Nah, di antara praktek yang saya kurang setuju di masjid-masjid, sebagian masjid-masjid di tanah air kita, jarak antara adzan dengan iqamat sangat cepat, cuma ukuran sholat 2 rakaat. Sebenarnya kan azan itu tujuannya untuk memanggil orang yang sedang sibuk, orang yang sedang mungkin bercengkerama dengan teman-temannya, dengan anak-anaknya, begitu mendengar azan, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia pun berhenti, maka dia persiapan untuk pergi ke masjid. Persiapan tersebut ke toilet, ya, kemudian berwudu, kemudian jalan ke masjid. Taruhlah persiapan tersebut 10 menit, sampai di masjid dia bisa sholat 2 rakaat. Paling tidak 10 menit, 15 menit lah antara azan dengan apa? Iqamat, atau 10 menit. Ya. Makanya saya bilang orang Indonesia itu harus lebih rajin daripada orang Saudi. Kenapa? Orang Saudi begitu dengar azan mandi masih bisa, seperti subuh. Subuh di sana jaraknya 25 menit sampai 30 menit. Saya dengar azan udah saya mandi dulu, santai mandi. 10 menit mandi, jalan ke masjid 5 menit, masih sholat 2 rakaat, masih bisa berdoa, baru qomat. Indonesia mustahil begitu. Dengar azan, ente mandi, sudah selesai sholat. Ya. Kalaupun saya terlambat ke masjid, imamnya pun bacanya panjang. Ya. Tapi kalau di tanah air sering saya dapati imam tatkala sholat, nanti sholat rakaat pertama wadduha walaili idza saja, rakaat kedua ya alam nashrah laka sadrak, cepat sekali, nikmat ya, cepat sekali. Besoknya lagi saya sholat di masjid yang sama, sholat subuh, imamnya baca itu juga. Rakaat pertama wadduha walaili idza saja, rakaat kedua alam nashrah laka sadrak. Besoknya hari ketiga saya datang ke masjid, imamnya juga sama. Saya bilang ini wadduha lagi. Tahu-tahu imamnya uzur, suaranya sakit. Akhirnya ditunjuk-tunjuk gak ada yang jadi imam, akhirnya saya yang jadi imam. Saya jadi imam, saya minta izin dulu. Mohon maaf, saya tidak kunut Bapak. Oh enggak apa-apa, Ustaz silakan. Ya udah. Saya tidak kunut, mau baca panjang, agak panjang sedikit enggak enak rasanya. Jadi mau saya memang kondisinya bacaannya pendek, waktu antara azan dan iqamah juga sangat apa? Pendek. Ya. Nah ingat, tujuan kita mengumandangkan azan untuk memanggil orang. Jadi kira-kira mereka persiapan, taruhlah 10 menit lah, sudah bagus lah. Antara azan sampai iqamah apa? 10 menit. Mereka ke WC 3 menit, jalan ke masjid, berapa mungkin 4 menit, ada sholat 2 rakaat, itulah. Tapi kalau cuma 3 menit, 5 menit, terlalu cepat. Padahal tujuannya ditegakkan sholat jamaah agar orang apa? Orang datang sholat berjamaah. Dan juga jangan terlalu lama, jangan terlalu lama. Sampai kalau kita di Indonesia mungkin antara azan subuh sampai qomat setengah jam terlalu lama. Apalagi orang gelisah mau kerja. Imamnya mana? Imamnya sholat sendiri, akhirnya dia kemudian pergi. Ya. Kenapa saking lama? Jadi yang maksud saya yang wajar lah. Yang wajar kalau sholat subuh mungkin 15 menit atau 12 menit. Kalau sholat zuhur taruhlah 8 menit ya. Ini sudah sangat di Saudi sudah sangat apa? Pendek. Tapi kalau di sini lah wajar lah. Tapi jangan 3 menit, 5 menit terlalu cepat. Karena tujuan kita azan adalah untuk apa? Manggil orang sholat. Kalau bisa dibuat jadwal, disepakati seperti ada alat itu. Begitu habis sholat langsung min 8 atau min 10 kan bagus, nggak apa-apa. Orang sudah tahu 10 menit. Ya. Jadi ada waktu azan, dia ada waktu ke toilet, ada waktu dia berwudu, dia berjalan menuju ke masjid dengan penuh ketenangan. Tapi kalau cuma 5 menit, begitu dengar azan dia ke toilet tinggal 2 menit, dia ngos-ngosan pergi ke masjid. Kalau dia tidak cepat-cepatan sampai sana, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, repot. Sehingga manfaat tujuan kita untuk sholat berjamaah bukan hanya sekedar ingin sholat, tapi kita ingin mengumpulkan orang agar mereka sholat berjamaah bersama-sama dengan kita. Ini perlu diperhatikan oleh apa? DKM, dibicarakan sama panitia DKM. Bagaimana kalau kita buat misalnya untuk sholat subuh 12 menit, belasan menit lah, maksimal 15 menit. Ini sudah bagus. Adapun sholat duhur, asar taruhlah 10 menit ya, sudah bagus lah 10 menit atau 8 menit. Tapi jangan 3 menit langsung apa? Qoma, terlalu cepat. Orang ingin duduk sholat qobliyah ya. Kita qobliyah kan ada yang 4 rakaat. 4 rakaat 3 menit, 3 menit, 6 menit. Kalau cuma 5 menit, 4 rakaat enggak sempat. Mungkin habis 4 rakaat dia ingin baca Quran sebentar. Dia ingin berdoa, ada waktu. Tapi kalau buru-buru ya, makanya harus dirubah aturan supaya orang tahu, oh kalau zuhur 12 menit atau 10 menit.
dibiasakan, sehingga manfaat untuk memanggil orang sholat berjamaah lebih terwujudkan. Saya pernah di Saudi, di Dammam. Kadang saya menginap di rumahnya Ustaz Ahmad Zainuddin di apartemennya. Itu daerah Dammam itu kota sibuk, kota kerja, banyak kegiatan kerja. Maka masjid itu ada 3 dekat-dekatan. Ada masjid yang kalau ente ingin cepat-cepat ada masjid itu paling cepat juga ya, maksudnya 15 menit. Ada masjid yang mungkin 25 menit. Ada masjid kalau ente telat masih ada. Jadi 3 masjid dengan waktu qomat yang berbeda-beda. Jadi seakan-akan mereka fasilitasi yang ingin buru-buru, paling tidak qomatnya berapa? 15 menit. Yang ingin santai-santai ada lagi mungkin yang terlambat bangun ada masjid yang masih cukup ya, mungkin 30 menit ya, 35 menit ya, ada seperti itu ya. Jadi tapi maksud saya kalau subuh taruhlah 15 menit sudah bagus ya, jangan buru-buru. Kemudian yang berkaitan juga dengan fikih masjid mengenai sholat tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah dengan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Sebagian ulama seperti Zahiriyah dan dipilih oleh Syaukani dan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya apa? Wajib. Ya. Saya pun lebih condong kepada hukumnya wajib, tapi ini khilafiyah di kalangan para ulama. Hukumnya apakah wajib ataukah sunnah yang sangat ditekankan. Jumhur ulama berkata hukumnya apa? Sunnah. Segelintir ulama mengatakan hukumnya wajib. Saya lebih condong pada hukumnya wajib. Kemudian perkara berikutnya, apakah salat tahiyatul masjid bisa dikerjakan setiap waktu? Khilaf juga di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid boleh dikerjakan setiap waktu kecuali waktu terlarang. Contohnya Nabi mengatakan la salata ba'dal fajri hatta tartafi asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari naik, sampai waktu duha. Wala salata ba'dal maghrib ba'dal asri hatta taghiba asy-syams. Tidak ada salat sunnah setelah salat asar sampai maghrib. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya seluruh salat tidak boleh dikerjakan waktu ini kecuali salat qadha. Salat qadha ya, meskipun setelah jamaah selesai, bagi dia belum, misalnya orang salat asar terlambat di masjid ya. Bagi jamaah sudah selesai salat asar, tapi bagi dia belum salat apa? Salat asar. Maka tidak mengapa, karena yang dilarang tidak boleh salat setelah salat asar. Bagi yang terlambat ya, atau orang yang mengqadha, memang dia belum salat tersebut. Oleh karenanya bagaimana kalau seorang salat tahiyatul masjid dan secara umum salat dawatul asbab, salat yang ada sebabnya di waktu-waktu terlarang? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong pada pendapat bolehnya salat tersebut dilakukan meskipun waktu terlarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Yang satunya la salata ba'dal asri hatta taghiba asy-syams. Tidak ada salat setelah salat asar sampai maghrib. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari tinggi. Jadi ini punya keumuman, yang ini juga punya keumuman. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Nah, 2 keumuman bertentangan. Dalam masalah usul fikih ini sekarang 2 keumuman bertentangan. Keumuman dari masalah yang pertama, tidak ada salat setelah asar sampai maghrib, mencakup seluruh salat, tidak ada salat apapun, termasuk tahiyatul masjid. Ini umum, mencakup seluruh salat, tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang. Hadis yang kedua, jika salah seorang kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat, maka ini umumnya dari segi waktu. Jika seorang masuk masjid kapan saja, termasuk waktu-waktu terlarang. Paham? Termasuk waktu-waktu terlarang. Maka kelompok hadis pertama berkaitan dengan keumuman salat. Seluruh salat dilarang di waktu terlarang, termasuk salat tahiyatul masjid. Adapun hadis yang kedua, tahiyatul masjid boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada pengecualian termasuk waktu-waktu terlarang.
Dari sini timbullah khilaf di kalangan para ulama, mana yang kita lebih dahulukan, keumuman waktu atau keumuman salat. Kalau kita dahulukan keumuman waktu, maka salat tahiyatul masjid boleh dilakukan meskipun waktu terlarang. Tapi kalau kita mendahulukan keumuman salat, maka salat tahiyatul masjid tidak boleh dilakukan di waktu terlarang karena termasuk salat yang dilarang. Dari sini para ulama sebagiannya memandang dalil penguat dari sisi luar, Ternyata kita dapati ada sebagian salat sunnah yang boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang. Contohnya, ya, Nabi SAW ya pernah mengqadha salat rawatib zuhur, beliau qadha setelah salat asar. Kenapa? Ada tamu datang, Rasulullah SAW sibuk melayani tamu tersebut sehingga tidak sempat melaksanakan ba'diyah zuhur kalau tidak salah. Sehingga Rasulullah SAW pun mengerjakannya setelah sholat apa? Asar. Padahal setelah sholat asar waktu terlarang. Namun ada sebabnya. Contohnya pula, Rasulullah SAW pernah melihat sahabat yang setelah sholat subuh sholat lagi 2 rakaat. Ternyata itu adalah sholat mengqadha qabliyah subuh yang tidak sempat dikerjakan. Maka dikerjakan tatkala setelah sholat subuh. Padahal setelah sholat subuh adalah waktu terlarang. Demikian juga Rasulullah SAW pernah melihat seorang masuk masjid sementara Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Rasulullah SAW dia belum sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW suruh berdiri untuk sholat tahiyatul masjid. Padahal mendengar khutbah ini hukumnya apa? Wajib. Padahal mendengar khutbah itu hukumnya wajib, harus diam dengar. Tapi Rasulullah SAW tetap suruh sholat di waktu tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW memerintahkan agar tidak melarang seorang tawaf kapanpun di Ka'bah. Dan setelah tawaf ada sholat 2 rakaat. Kita mau tawaf kapan saja di Ka'bah, mau ba'da asar, mau ba'da subuh, mau menjelang duhur, 5 menit sebelum duhur, ini semua waktu terlarang. Tapi tawaf nggak jadi masalah. Dan setelah saya tawaf, sholat 2 rakaat. Berarti ada dalil-dalil yang menunjukkan ternyata waktu-waktu terlarang ternyata bisa dikerjakan sholat-sholat yang ada sebabnya. Dari sini kita menguatkan bahwasanya keumuman waktu lebih kuat daripada keumuman sholat. Sehingga sabda Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini mencakup seluruh waktu, maka tidak mengapa. Kapan saja kita masuk masjid, maka kita boleh salat 2 rakaat. Meskipun tatkala menjelang azan maghrib, saya memilih lebih hati-hati untuk tidak salat. Kenapa? Itu di puncak-puncaknya orang-orang kafir sedang sujud kepada matahari. Jadi kalau matahari bulatannya sudah menempel di cakrawala, lebih baik kita nunggu sampai turun matahari tersebut. Karena sebagian ulama mengkategorikan ini waktu terlarang yang sangat terlarang. Kalau ba'da asar, kenapa kita tidak boleh sholat ba'da asar? Di antara hikmahnya agar kita tidak bertasyabuh dengan para penyembah matahari. Di mana ba'da asar mulai mereka membuat puji-pujian terhadap dewa matahari atau terhadap matahari. Kemudian mereka siap untuk beribadah kepada matahari, dan puncaknya mereka beribadah tatkala matahari di cakrawala. Ya, maka lebih baik kita menunda. Kalau tinggal 3 menit azan maghrib, ya udah tunggu aja dulu. Enggak usah apa? Salat. Ini lebih baik, lebih hati-hati. Namun kalau ada yang salat, saya katakan silakan, sebagian ulama tetap membolehkan. Karena tadi Rasulullah SAW mengatakan jika kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sampai salat 2 rakaat, umum mencakup waktu kapan saja. Baik, ini permasalahan sholat tahiyatul masjid. Boleh dikerjakan kapan saja. Permasalahan berikutnya, nah, Ustadz, bagaimana orang yang i'tikaf di masjid atau orang yang sering bolak-balik ke masjid, keluar masjid? Dia ada keperluan, misalnya tukang parkir, dia lagi parkir, dia ke masjid, terus parkir lagi, ke masjid lagi. Atau misalnya ada orang yang bolak-balik ke toilet, sebentar lagi dia rasa buang air kecil, dia balik lagi, kemudian balik lagi. Pergi ke toilet, balik lagi ke masjid. Apakah dia harus setiap masuk harus mengulangi sholat tahiyatul masjid? Wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada pendapat tidak harus. Kenapa? Karena itu sangat berat. Yang kedua, dia keluar cuma sebentar, tidak lama. Beda kalau dia keluar lama, maka ini tidak diperbolehkan. Seakan-akan dia baru masuk masjid lagi. Tapi kondisi dia, kita tahu dia ke masjid dan dia ke toilet sebentar karena ada keperluan. Maka tatkala dia masuk masjid lagi, tidak harus sholat tahiyatul masjid. Karena sudah diketahui dia telah menghormati masjid dengan sholat tadi sebelumnya, ya. Karena ada orang seperti itu bolak-balik apa? Masjid. Terutama pertanyaan ini sangat sering muncul tatkala bagi orang yang i'tikaf. Apakah setiap saya ke toilet harus sholat tahiyatul masjid lagi? Jawabannya tidak harus. Tapi kalau anda ingin sholat, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah.
Demikian juga kalau ada orang sudah terlanjur duduk di masjid, apakah boleh dia bangun untuk sholat? Jawabannya boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW menegur seorang sahabat yang sudah terlanjur duduk, Rasulullah SAW suruh apa? Berdiri lagi, sholat. Kalau tidak kelamaan, maka dia baru kemudian mungkin dia letih sekali masuk masjid, dia ingin minum dahulu karena seperti di Masjid Nawawi kehausan lewat panas-panas masuk ke masjid, dia sangat haus maka dia minum dahulu. Dan minum kan duduk. Ustaz saya jongkok termasuk duduk. Ya. Maka dia boleh minum dahulu, duduk, baru kemudian dia sholat, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi lebih utama dia sholat dahulu baru kemudian minum. Tapi terkadang dia sangat haus, maka tidak mengapa dia minum sambil duduk, baru setelah itu kemudian dia sholat tahiyatul masjid, tidak jadi masalah. Kemudian perkara lainnya yang berkaitan dengan masjid adalah hukum membawa anak-anak ke masjid. Bagaimana hukum bawa anak-anak ke masjid? Intinya, anak-anak pada asalnya boleh dibawa ke masjid. Hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu sangat banyak. Ya. Rasulullah SAW pernah membawa Umamah sholat sambil gendong apa? Umamah. Ya, Rasulullah SAW bawa Umamah. Kalau Rasulullah SAW sujud, Rasulullah SAW letakkan. Kalau Rasulullah SAW berdiri, Rasulullah SAW gendong lagi. Ini Rasulullah SAW contohkan di hadapan para sahabat. Dan waktu itu sholat fardu, jadi tidak jadi masalah. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW tatkala sedang sholat, tahu-tahu ada Hasan atau Husain naik di atas leher Nabi SAW, jadikan Nabi kuda-kudaan, sehingga Nabi SAW sujud sangat lama, sampai para sahabat ikut sujud lama juga, sampai sang perawi mengatakan, farafa'tu ra'si, saya pun angkat kepalaku, lihat kenapa Nabi lama sekali. Tiba-tiba ada anak yang sedang di atas kepala Nabi SAW. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka qad sajadta sajdatan atawta fiha. Ya Rasulullah, kau sujudnya tadi lama sekali. Hal hadatha syai'un am yuha ilaika? Apakah telah terjadi sesuatu ataukah telah diwahyukan, turun wahyu makanya sujudnya lama? Para sahabat husnudzan, jangan-jangan Nabi sedang sujud, datang wahyu. Karena sujudnya lama. Kata Rasulullah SAW, kullu dzalika lam yakun. Bukan karena ini dan bukan karena itu. Saya sujud lama tadi bukan karena ada wahyu, bukan karena juga ada sesuatu. Walakin ibni hadza irtahalani, fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Tetapi cucuku ini sedang jadikan aku seperti kuda-kudaan, dan aku tidak ingin membuat dia bersegera turun dari pundakku sampai dia selesai dari hajatnya. Jadi ini dari anak-anak main di ada Hasan atau Husain main ke Nabi SAW. Padahal Nabi sedang sholat. Demikian juga dalam hadis Umar pernah mengatakannya, Rasulullah, segerakanlah sholat isya. Ya, anak-anak sudah tertidur. Ini menunjukkan anak-anak dibawa ke masjid sehingga mereka ikut menghadiri waktu sholat. Namun para ulama beri syarat, kalau anak-anak dibawa ke masjid, maka harus tidak boleh ribut, kecuali aradan, kecuali di luar dugaan, di luar. Seperti Rasulullah SAW pernah mempercepat sholatnya karena mendengar buka as-sabi, ada anak kecil yang menangis. Itu menunjukkan anak kecil dibawa di masjid, sampai Nabi mempercepat sholatnya gara-gara ada anak yang menangis. Karenanya ya, kalau ada anak-anak kita dibawa oleh orang tua mereka, kita wasiatkan kepada orang tua mereka untuk menjaga anak-anaknya. Bagaimana cara menjaga anak-anak tersebut? Karena anak ini memang harus dibawa ke masjid untuk melatih mereka pergi ke masjid, untuk melatih mereka menjadi anak-anak masjid, bukan anak-anak jalanan. Untuk mempersiapkan mereka menjadi remaja masjid, kemudian menjadi bapak-bapak masjid, kemudian menjadi kakek-kakek masjid ya belakangannya. Ya. Oleh karena sejak kecil dibawa untuk terbiasa ke masjid. Nah, kita wasiatkan kepada orang tua tatkala membawa anak mereka ke masjid, ditatar sewaktu keluar dari rumah menuju ke masjid, diingatkan, nah jangan ribut di masjid, nah awas kalau ribut di masjid, nanti habis sentil ke telingamu. Pokoknya begitu sampai di masjid dia tenang, karena dalam perjalanan dikasih tahu, kamu jangan begitu, masjid tempat ibadah, masjid tempat baca Quran, jangan ribut, jangan ganggu orang tua, jangan ganggu orang lain, jangan bikin malu abi. Terus begitu sampai di masjid dia sudah tenang. Kemudian sampai di masjid kita suruh dia sholat sunnah. Kemudian waktu dia sholat di samping kita, jangan bikin saf di belakang. Ini banyak kesalahan sebagian imam. Mereka mengatakan, oh anak-anak di belakang, anak-anak di belakang. Sudah bikin geng di belakang mereka.
Jadi sebenarnya jangan biar anak-anak sholat di samping orang tuanya masing-masing. Karena kalau sudah dua anak berdempetan sudah, ya pasti ngobrol sendiri, ya pasti ngobrol sendiri. Ya. Makanya masing-masing anak-anak di samping walinya, ya samping walinya. Ya. Dan ini dalam rangka mendidik anak-anak untuk sholat. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau anak-anak ternyata sudah berada di saf pertama, maka tidak boleh dimundurkan. Kamu anak kecil di belakang, tidak boleh. Ya kecuali pas di belakang imam lain cerita. Kalau di belakang imam kan harus ada yang pandai, yang ngerti tentang fikih imam, yang menegur imam kalau salah. Anak-anak jangan di situ. Tapi kalau samping kanan, samping kiri, saf depan, maka tidak boleh dimundurkan. Karena mereka lebih punya hak utama, mereka yang lebih duluan sampai di tempat tersebut. Maka kamu enak saja datang merambat kemudian suruh mereka mundur. Khawatirnya anak-anak tersebut jengkel, tidak mau lagi ke masjid, tidak mau lagi ke masjid, atau dendam sama orang yang suruh dia mundur. Ya. Ini mudaratnya besar. Oleh karenanya anak-anak kalau sudah sampai saf pertama, sebelah kanan, sebelah kiri, biarkan saja. Tapi walinya, orang tuanya harus berusaha menemaninya agar dia tidak ribut. Tapi kalau ada anak yang dikenal bandel, datang ke masjid selalu ribut, teriak-teriak, main karate-karatein di masjid, ya, maka ini tidak boleh dibawa ke masjid. Karena kemaslahatan umum lebih diutamakan. Memang orang tuanya ingin dia dapat maslahat supaya senang dengan masjid, tapi dia membuat kegaduhan. Kalau ada anak dikenal suka bikin gaduh, ya, maka anak ini tolong disampaikan kepada orang tuanya, tolong jangan dibawa. Kenapa? Karena dia teriak-teriak tatkala imam sedang sholat, orang-orang sedang khusyuk, kemudian anak ini pun ribut, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau wajar-wajar saja maka tidak mengapa, karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi banyak anak-anak yang ikut ke masjid. Kemudian di antara perkara yang harus diperhatikan juga oleh para DKM mengenai tempat saf wanita. Wanita asalnya di bagian belakang. Rasulullah mengatakan khairu sufufur rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling depan dan yang paling buruk adalah bagian belakang. Sebaliknya, khairu sufun nisa akhiruha. Saf wanita yang paling baik adalah yang paling apa? Belakang. Dan yang paling buruk adalah yang paling depan, yang paling dekat dengan lelaki. Ya, yang paling dekat dengan lelaki. Karena di zaman Nabi dahulu antara saf lelaki dengan saf wanita tidak ada sitar. Tidak ada sitar. Jadi laki-laki depan, perempuan belakang. Makanya Rasulullah SAW tidak suka perempuan bagian depan. Kenapa? Khawatir berdekatan dengan laki timbul apa? Fitnah. Nah, zaman sekarang sebagian orang berusaha untuk memperbaiki karena zaman sudah berubah, ya. Wanita yang datang ke masjid juga macam-macam modelnya, ya. Terkadang tidak mengetahui adab-adabnya, maka dibuatlah semacam apa? Sitar atau semacam penghalang, ya. Maka ini saya rasa tidak mengapa karena satu dzari'ah untuk menghalangi terjadinya fitnah. Namun tentunya tidak wajib. Seandainya tidak ada sitar, wanita di belakang juga tidak mengapa. Tapi itu di zaman Nabi SAW. Zaman sekarang wanitanya berubah, laki-lakinya juga apa? Berubah, ya. Jadi sebaiknya dipasang apa? Dipasang apa? Sitar. Sebaiknya dipasang sitar, ya. Sampai diriwayatkan dalam sebuah hadis ada seorang sahabat pingin sholat bagian belakang. Kenapa? Ada wanita cantik yang ingin dia tengok. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Mungkin kalau dia ruku dia tengok ke belakang. Tapi hadisnya apa? Hadisnya lemah. Oleh karenanya para fuqaha mereka menyatakan wanita yang masyhur bil jamal, wanita yang terkenal dengan cantik tidak boleh pergi ke masjid. Tidak boleh. Kalau pas-pasan atau tapi kalau terkenal cantik tidak boleh. Kenapa? Nanti bikin fitnah. Ya, terfitnah, banyak suami yang terfitnah, banyak pemuda yang terfitnah, imamnya juga bisa terfitnah, ya. Ya. Tapi dengan adanya sitar ini lebih aman karena tidak kelihatan. Nah, berkaitan dengan saf para wanita atau terkadang sebagian masjid meletakkan para wanita lantai kedua, ya. Dia tidak melihat imam sama sekali. Bagaimana hukumnya? Atau meletakkan wanita di lantai dasar, laki-laki lantai 2. Imamnya tidak kelihatan. Kata para ulama, selama bangunan tersebut masih dalam masjid, ya, maka cukup wanita mendengar suara imam, maka itu sudah sah. Meskipun tidak kelihatan apa? Imamnya. Dan semua pelaksanaan sholat
yang masih dalam bangunan masjid tidak disyaratkan melihat masjid, tapi disyaratkan hanya mendengar suara masjid. Suara apa? Imam. Suara imam. Seperti kalau kita di Masjid Nabawi, ya, ada ruangan khusus buat kita sholat bagi para pegawai di masjid, termasuk saya juga pegawai di Masjid Nabawi. Kita sholat terkadang sama-sama dengan para pengurus, terkadang sering sama Syekh Sude sholat di situ. Ruangan khusus, ya. Imam tidak kelihatan, tapi terdengar suara apa? Imam. Itu tidak mengapa kata para ulama, karena dia masih dalam bangunan apa? Masjid. Ada ruangan-ruangan khusus, ya. Dan boleh sholat tahiyatul masjid di situ. Demikian juga para wanita di lantai 2 atau lantai dasar, selama mendengar suara imam tidak jadi masalah. Ustadz, bagaimana wanita yang softnya berada di samping kanan lelaki atau samping kiri lelaki? Kita menyatakan soft seperti ini asalnya menyelisih sunnah. Sunnahnya wanita harusnya di mana? Di belakang, bukan di samping kanan, samping kiri. Tetapi kalau masalah sah atau tidak, hukumnya tetap apa? Sah. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau wanita sejajar dengan lelaki, maka hukumnya batal sholatnya. Tidak ada dalilnya. Para ulama hanya menjelaskan tentang ketat kalau ada wanita berdempetan langsung dengan lelaki, sementara bukan mahramnya, khawatir timbul syahwat dan macam-macamnya. Tapi kalau sudah dipisahkan dengan sitar, atau dipisahkan dengan pintu, atau lagi dipisahkan dengan dinding, meskipun kanan sebelah atau kiri sebelah, ya, meskipun ini menyelisih sunnah, harusnya wanita di bagian belakang bukan sebelah kanan atau sebelah kiri, tetapi sholatnya tetap apa? Tetap sah. Sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara lain yang juga sering terjadi polemik, baru-baru polemik ini muncul tentang masalah salat tarawih, ya. Salat tarawih. Apakah salat tarawih boleh dilakukan 2 ronde atau tidak? Atau hanya satu ronde, ya. Yang benar pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab, bahwasanya salat tarawih boleh 2 ronde sebagaimana dilakukan di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Haram. 10 terakhir mereka sholat 2 periode. Periode pertama, ronde pertama, mereka sholat setelah Isya 20 rakaat. Kemudian selesai. Kemudian istirahat 2 jam atau 3 jam, lanjut lagi ronde kedua jam 1 sampai jam 3, atau sekarang 1 kurang 15 sampai jam 3 kurang. Dan ini tidak jadi masalah. Ini tidak ada larangan di dalamnya. Asalnya kita boleh sholat malam, awal malam boleh, tengah malam boleh, akhir malam boleh. Kalau dia mengatakan lebih afdol, itu lebih afdol lain urusan. Tetapi kalau mengatakan tidak boleh, maka ini harus butuh dalil. Ya. Kenapa? Karena asalnya waktu sholat malam bebas. Mau awal malam, tengah malam maupun akhir malam tidak jadi masalah. Bahkan kenapa terjadinya sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya. Karena Umar dalam hadis, Umar mendapati waktu dia masuk ke Masjid Nabawi, didapati sebagian orang jamaat, ya, mutafarriqat, masing-masing jamaah ada imamnya, ada yang sholat 3 orang, ada rahat, ada yang sholat 9 orang dalam satu masjid berjamaah, banyak jamaah. Ada yang sholat sendirian, ada yang sholat berlima, ada yang sholat bertujuh. Dalam waktu yang sama ada banyak jamaah. Itu tidak diingkari oleh siapa? Umar bin Khattab, karena mereka masing-masing sholat tanpa suara, tanpa mikrofon. Jadi masing-masing, dan tidak mengapa. Akhirnya Umar punya ide untuk mengumpulkan mereka dalam satu imam. Artinya hukum asalnya, ya, kalau kita misalnya bangun di masjid ini lagi i'tikaf, satu sholat itu satu sholat, nggak jadi masalah. Satunya pingin 2 orang, bertiga, nggak jadi masalah selama tidak saling mengganggu. Dan zaman dahulu tidak ada mikrofon. Akhirnya Umar punya ide untuk mengumpulkan mereka dalam satu imam, diimam oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau saja sholat tarawih ini, ya, yang satu masjid berjamaah-jamaah dalam satu waktu itu boleh, paham? Apalagi waktunya berbeda. Ada yang mau sholat jam 8, ada yang nggak punya waktu, jam 8 masih kerja, pingin sholat jam 2. Kenapa dilarang? Nggak jadi masalah. Yang tidak boleh kalau ribut. Jamaah ini menyaingi jamaah pertama, ingin perpecahan, ini yang tidak boleh. Namun ilahnya, sebabnya karena keributan, tidak boleh. Tapi hukum asalnya, kalau ada yang ingin sholat tarawih jam sekian, pingin lagi jam sekian, maka tidak dilarang. Paham? Tidak mengapa. Karena saya dengar ada beberapa masalah kemarin, ya,
Sebagian yang tadinya ada sholat ronde kedua akhirnya dibatalkan gara-gara ada isu bahwa itu dilarang, itu bid'ah dan macam-macam. Saya katakan tidak, pendapat tersebut kurang tepat ya, karena menyelisih dalil praktek para salaf dahulu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Bahkan Umar waktu melihat mereka sholat di awal waktu, Umar mengatakan yang sekarang tidur sholatnya nanti lebih afdal. Kata Umar, yang sekarang tidur di awal malam mereka tidak sholat, sholatnya nanti di akhir malam itu lebih apa? Lebih afdal. Berarti tidak jadi masalah. Dan ini pendapat Ibnu Abdul Bar, disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar. Dia sebutkan tentang hal ini. Bahwasanya boleh di awal, boleh mana di akhir, dan itu pendapat yang lebih kuat. Maka tidak jadi masalah, yang penting kerjasama dan tidak saling ribut. Kemudian yang sering juga ditanyakan, Ustaz, saya DKM Ustaz. Ternyata masjid tersebut mengadakan acara-acara yang tidak disyariatkan. Apakah saya tetap harus jadi DKM atau harus saya keluar? Jawabannya tetap aja jadi DKM, nggak jadi masalah. Ya, nanti butuh tanda tangan saya untuk apa? Pelaksanaan, nggak jadi masalah. Karena ini masalahnya lebih besar. Anda tidak di situ lebih parah lagi. Ya, maka Anda di situ untuk meringankan apa? Meringankan kemungkaran yang ada. Jadi mengingkari kemungkaran dengan dua tahap. Tahap yang terbaik adalah kemungkaran hilang seluruhnya. Tahap kedua, mengurangi kemungkaran, itu juga bentuk dari ingkarul mungkar. Jadi mengingkari kemungkaran bisa menghasilkan dua, hilang kemungkaran sama sekali atau mengurangi apa? Kemungkaran, mengurangi kemungkaran. Contohnya saya gambarkan sederhana. Nabi SAW waktu datang di kota Madinah, beliau sebagai kepala, kalau kita bilang kepala negara di kota Madinah. Ternyata di awal kedatangan Nabi di kota Madinah kan ada beberapa majmu', ada berapa kelompok, komunitas. Ada komunitas Yahudi, ada komunitas musyrikin, ada komunitas kaum muslimin. Dan komunitas Yahudi mereka beribadah dengan ibadah mereka di kota Madinah. Rasulullah SAW sebagai kepala negara tidak melarang. Secara otomatis Rasulullah SAW membiarkan, dan ini tidak jadi masalah. Jadi bukannya kita membiarkan berarti kita ikut mendukung, tidak ya. Paham maksud saya? Jadi memang tetap terlaksanakan, sama seperti antum jadi DKM, ada antum nggak ada antum tetap terlaksana acara tersebut ya. Maka antum tidak mengapa ya, karena antum memang bukan mau mendukung, tapi begitulah kejadiannya. Antum tetap di DKM dan berusaha untuk mengadakan perbaikan-perbaikan sedikit demi sedikit agar dibawa kepada yang lebih nyunnah, lebih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lebih sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang saya perlu ingatkan juga, kalau masjid tersebut adalah milik umum, maka ya tidak sepantasnya antum kemudian ingin monopoli. Saya rasa itu tidak benar ya. Antum menyampaikan kajian sunnah silakan, yang mau yang lain silakan, nanti masyarakat bisa menilai. Tapi kalau antum monopoli, padahal itu bukan masjid antum, bukan antum yang bangun masyarakat. Mereka punya hak. Ya terserah mereka mengadakan acara mereka, antum memberi bimbingan ya. Tapi kalau antum monopoli, ini bukan masjid antum. Antum tidak berhak memonopoli sesuatu yang bukan milik antum, bukan antum yang nyumbang lagi. Cuma apa? Cuma nempati. Maka seorang berbuat dengan apa? Dengan bijak ya. Dengan bijak silakan. Yang penting ya, yang penting bukan Syiah saja lah. Kalau Syiah ya dilarang. Kalau selain Syiah ya udah. Tinggal nanti masyarakat bisa menilai. Kalau ada yang salah kita bisa tegur, kita bisa bantah. Ya. Begitu caranya. Bukan kemudian monopoli yang selanjutnya. Ini biasanya menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, dan memang ini bukan masjid antum. Ya. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini mungkin kira-kira yang dia sampaikan seputar fikih masjid. Masih banyak ya masalah masjid, tapi ini yang hadir di benak saya untuk saya sampaikan kepada antum yang sering ditanyakan oleh pihak-pihak DKM. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan berkaitan apa yang kita sampaikan atau masalah lain. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, antum tanyakan kepada ustadz yang lain. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kebetulan saya di kantor saya ada kejadian misalnya sholat berjamaah selesai, sholat jamaah yang misalnya sholat zuhur gitu. Terus kemudian
Ini setelah selesai sholat. Kalau sudah selesai nggak jadi masalah. Kalau sholat fardu 2 waktu yang bersamaan, ini menimbulkan keributan, tidak boleh. Ya, tapi kalau sudah selesai jamaah pertama, kemudian muncul jamaah kedua, tidak jadi masalah. Selama tidak dicurigai jamaah kedua jamaah saingan, tidak suka dengan imamnya, dia bikin jamaah kedua, maka itu dilarang. Tapi kalau kebetulan saja, Nabi beda dengan setiap kali selesai muncul jamaah kedua, setiap imamnya itu juga, ya berarti imam saingan ini nggak boleh seperti itu. Saya tidak suka dengan imam tersebut, akhirnya bikin imam saingan. Ini dilarang. Tapi kalau ternyata imam tersebut bukan imam saingan, memang terlambat, beberapa orang terlambat, maka nggak jadi masalah. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, siapa yang ingin bersedekah sama si fulan? Boleh, seorang yang sudah sholat lagi untuk menemani saudaranya yang terlambat agar dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, yang dilarang kalau satu waktu dilarang. Ya. Satu lagi boleh sih? Boleh aja. Satu lagi, jadi sholat tarawih dibikin 2 ronde, ada yang 11 rakaat dan ada yang 23 rakaat. Itu bagaimana? Nggak jadi masalah, saya katakan tadi, nggak jadi masalah. Yang penting jangan ribut. Kesepakatan aja, yang penting ya ribut. Mau bikin 3 ronde juga nggak jadi masalah. Ya, yang penting jangan jangan ribut. Ada orang yang pingin sholatnya di malam hari, ada orang yang pingin sholatnya di pagi, di awal malam, ada yang pingin di akhir malam, terserah. Ya, saya katakan tadi Umar bin Khattab sholat tarawih dalam satu waktu berjamaah dan Umar tidak melarang. Akhirnya Umar punya ide yang lebih baik, menyatukan mereka dalam satu imam. Ya. Jadi gini Ustaz, dia 4 rakaat gitu ya. 11 rakaat jalan dulu. Terus kemudian keluar, masuk lagi jamaah yang lain, teruskan ke Terserah, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Dia 2 rakaat terus pulang juga nggak ada apa-apa, kan sholat tidak harus nggak jadi masalah. Yang penting jangan ribut ya. Yang penting jangan ribut. Tapi ada lagi yang bertanya? Silakan. Maju sini, Mir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertama, untuk antara waktu sholat dan iqamah, saya mau tanggapan Ustaz aja ya Pak Ustaz. Saya pernah di Medan itu kalau sholat maghrib nggak ada, jadi udah azan langsung iqamah, jadi nggak sempat sholat tahiyatul masjid seperti itu. Yang kedua, bolehkah sekarang zamannya internet kalau masjid dipasangin wifi biar jamaahnya banyak, Ustaz? Iya. Yang pertama ya, pendapat yang kuat bahwasanya sholat maghrib itu waktunya panjang sampai selama ada syafaqul ahmar, selama langit masih ada warna merahnya, malam yaghibus syafaq. Kalau warna merah sudah selesai dari langit berarti sudah masuk waktu sholat Isya. Jadi antara maghrib dengan isya ada jeda waktu, dan waktu maghrib sampai sebelum azan isya. Dan kalau azan langsung iqamat ini menyelisih sunnah. Rasulullah SAW mengatakan sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum qomat maghrib, maksudnya bagi yang mau. Jadi boleh kita salat 2 rakaat bainal adzanain salat. Kata Rasulullah SAW, di antara azan dan iqamat ada salat sunnah. Kita boleh salat antara azan maghrib sampai iqamat maghrib, salat 2 rakaat boleh. Meskipun itu tidak dikatakan salat rawatib, tapi boleh. Ya, itu tapi hukumnya boleh. Nah, kalau kita langsung azan langsung iqamat, berarti hadis ini tidak bisa dilaksanakan. Nabi mengatakan salatlah sebelum maghrib. Rasulullah SAW mengizinkan. Nah, kalau langsung iqamat gimana caranya? Ya. Terus yang kedua tadi, kalau langsung qomat kasihan orang baru siap-siap tahu-tahu sudah terburu-buru ya, tidak sempat untuk bersiap-siap ke masjid. Akhirnya tujuan ke masjid kita mengatakan hayya ala shalah, ayo ke masjid, tahu-tahu langsung qomat ya. Apakah perkataan harus ke masjid, ayo ke masjid, tahu datang sudah selesai, kan gimana? Enggak sesuai dengan tujuan dari azan tersebut ya. Masalah kedua, memasang wifi di masjid ya. Saya sangat khawatir disalahgunakan. Karena orang kalau sudah wifi, kecuali kalau dia ada wifi kemudian dia baca tulisan-tulisan fatwa ulama, artikel-artikel Islami, yang dia baca Facebook, ketawa ketiwi, ya repot kan, padahal di masjid tidak sepantasnya seperti itu ya. Tidak sepantasnya seperti itu. Maka saya sangat tidak menganjurkan, kecuali wifi untuk website tertentu yang sudah disiapkan oleh masjid, atau ada misalnya perpustakaan online atau bagaimana, itu mungkin boleh-boleh saja, terbatas.
Tapi kalau dibuka bebas, bisa lihat macam-macam, kita tidak bisa mengatur orang. Orang datang ke masjid macam-macam dia buka, macam-macam dia buka. Maka saya rasa tidak perlu. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang fenomena adzan 2 kali di hari Jumat. Adzan pertama itu diwajibkan hingga masuk waktu sholat belum? Tidak, yang sebenarnya adzan kedua yang waktu sholat. Adzan pertama sebelum itu. Karena adzan pertama itu tujuannya untuk apa? Mengingatkan. Mengingatkan. Oleh karena sekarang di Masjid Nabawi antara adzan pertama dan adzan kedua kira-kira setengah jam. Jadi setengah jam sebelum waktu masuk apa? Zuhur. Adzan kedua baru pas waktu zuhur. Jadi kalaupun ada adzan pertama, adzan kedua, kalau bagus diberi jeda waktu untuk mempersiapkan. Orang mendengar adzan pertama mereka sudah siap-siap. Yang tadinya mungkin bekerja, yang tadinya jualan, oh ini sudah adzan pertama, 15 menit lagi apa adzan kedua. Sudah adzan pertama, setengah jam lagi adzan kedua, sehingga dia bersiap-siap untuk menyelesaikan dagangannya. Ya, seperti itu. Ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya terkait dengan masjid. Mohon maaf sebelumnya itu berhubungan dengan kamar mandi yang berbeda. Karena selama saya di situ ada 3 tipe toilet biasanya. Misalnya yang buat buangan kecil. Ada 3 tipe toilet apa? Toilet. Iya. Buangan kecil. Ada yang pintunya tertutup. Ada yang apa? Yang pakai pintu tertutup. Tertutup terus? Terus yang kedua itu yang kayak ada berduri yang kecil itu, yang biasa di mall. Terus yang ketiga itu kadang kayak ada ruang khusus tapi terbuka, tinggal ada emperan aja itu hidup. Seperti itu bos. Nah, menurut bos ada apakah yang mana yang paling baik atau ada lagi yang paling baik tentunya yang tertutup. Yang paling baik tentunya apa? Yang tertutup. Tapi kalau ternyata tidak bisa, yang penting aurat tidak apa? Kelihatan. Dibuat desain di mana seorang tatkala buang air kecil, auratnya tidak apa? Kelihatan. Saya silakan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya setiap orang tua kan memiliki anak. Salah setiap orang apa? Orang tua memiliki anak laki-laki. Iya. Jadi syariatkan untuk dibawa ke masjid, diajarkan bagaimana caranya sholat berjamaah. Pertanyaannya, banyak kita jumpai, terutama di lingkungan tinggal kita, bahwasanya kita ajak anak-anak kita, usia yang masih sangat kecil, untuk kita kenalkan bagaimana sholat berjamaah. Yang kita dapati di lapangan adalah kondisi pada saat kita sholat berjamaah tadi syariat untuk merapikan syaf. Kenyataannya bahwasanya pada saat kita pengen khusyuk dengan rapihnya syaf, ternyata anak-anak pada saat memang sholat itu kadang-kadang akhirnya syafnya terbengkalai. Dia pergi. Iya, bisa pergi atau Gabung sama teman-teman di belakang. jadi kondisi seperti itu. Terus kadang-kadang kita juga pengen kalau sholat kita jadi kemungkinan jadi khusyuk, akhirnya kita terganggu. Nah itu sepertinya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama. Yang kedua juga banyak kita jumpai di lingkungan kita, terutama lingkungan yang memang kondisinya memang berkenal sunnah. Banyak orang tua atau jamaah itu pada saat kita sholat berjamaah, mereka itu kadang-kadang sholat itu seenaknya. Artinya kita pengen seperti yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, bagaimana sholat supaya bisa aja kita bisa semuanya rapi sholatnya, ya kan, kaki tumit dari kemudian kita membahu. Di lapangan tidak terjadi seperti itu. Kadang-kadang kita coba tegur, ada orang yang lebih tua, kalau kita dilihatin, mata kita dibuat kita dipototin. Nah kondisi seperti apa? Padahal kadang-kadang imam sudah menyampaikan bahwasanya supaya memang jamaah untuk melakukan sholat itu dengan merapikan sholat. Cuman kondisi di lapangan, kondisi banyak kita jumpai di lingkungan kita seperti itu. Ini kondisi umum. Kira-kira apa saran dari Bapak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah anak-anak, kalau memang fenomena ternyata ya, karena kekhusyuan dalam sholat juga sangat diperlukan, ketenangan dalam sholat juga sangat diperlukan. Kalau ternyata kenyataannya anak-anak selalu ribut,
Kalau sesekali nggak jadi masalah, tapi kalau selalu dan selalu punya geng sendiri ya, maka dilarang aja anak-anak. Atau kita kasih pengumuman di luar, boleh bawa anak-anak ya, harap orang tuanya menjaga. Kalau tidak maka tidak perlu. Jadi dia waktu baca pengumuman dia merasa punya tanggung jawab. Mungkin kita buat seperti itu ya. Ya, kalau mohon maaf kalau anak Anda tidak bisa diberitahu, tolong jangan dibawa. Jadi dia ada apa? Nanti kalau terjadi keributan, ya mungkin kita bisa tahu anak siapa yang ribut, ya kita panggil orang tuanya kasih tahu. Kalau sekali mungkin tidak apa-apa. Mungkin, tapi kalau berulang-ulang kita kasih tahu karena kemaslahatan jamaah lebih diutamakan. Oh, anak kemudian lari-lari teriak-teriak. Saya pernah sholat ada imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Anak juga Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nanti pas amin dia amin di luar daripada imamnya. Kan orang jadi terganggu. Ya. Kemudian habis selesai ngelotot sama bapaknya. Jadi boleh kita tulis anak-anak yang tidak bisa diatur jangan dibawa ke masjid. Boleh karena memang mengganggu apa kemaslahatan. Tapi kalau sesekali itu biasa. Di zaman Nabi juga ada anak tiba-tiba menangis. Tahu-tahu Hasan atau Husain naik di atas leher Nabi SAW sesekali. Tapi kalau sering ribut, maka kemaslahatan, kekhusyuan musallin orang-orang salat lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua masalah saf. Ya. Perlu saya ingatkan ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya untuk saf yang penting adalah lurus. Tidak harus menempel antara mata kaki dengan mata kaki. Kalau bisa bahu ketemu bahu itu yang terbaik ya. Karena Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya al-ka'ab bil ka'ab, al-mankib bil mankib, ar-rukbah bil rukbah, bahwasanya lutut dengan lutut, bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Maksudnya itu lurus, bukan harus nempel. Karena kalau kita nempelkan lutut dengan lutut gimana caranya? Ya, gimana salat menempel lutut dengan lutut? Tidak mungkin nempel. Maksudnya apa? Sejajar. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan linu bi aidi ikhwanikum. Lembutkanlah atau lembutkanlah tangan-tangan kalian. Jadi biarkan tangan saudara kalian menyentuh tangan kalian. Jangan kalian pasang keras sehingga tidak mau disentuh dengan saudara. Jadi maksudnya adalah rapat ya. Nah, kalau awal kita rapat, kita ingin rapat. Tapi di tengah perjalanan tidak harus kena terus kaki. Ada orang tidak mau disentuh, itu tidak harus kita sentuh kaki kita. Ya. Di awal salat mungkin apa, tapi setelah itu dia tidak mau disentuh ya antum jangan paksa sentuh. Yang penting sudah apa? Rapat. Tapi perlu rapat, perlu diluruskan. Kita bilang lihat ya, tumit dengan tumit ya sejajar. Tidak mesti tempel, tapi kan sudah kelihatan kalau sejajar. Bahu dengan bahu, nempel bahunya. Imamnya diajarin ngomong begitu. Bahu nempel bahu. Jangan bilang lutut nempel lutut ya. Bingung nanti mereka. Bilang aja bahu nempel bahu, tumit sejajar ya, sehingga bisa rapat. Ini susah memang. Orang masalah saf itu tidak mudah. Ada ego dalam masalah pengaturan saf. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sawu sufufakum ya. Rasulullah SAW mengatakan luruskan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wala takhtalifu fathtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, hati kalian bisa berselisih. Karena kalau sudah selisih, hati bisa berselisih. Dan orang susah kalau antum bilang depan. Dia merasa diperintah. Itulah masalahnya. Sehingga egonya muncul, dia tidak mau diperintah. Tapi kalau imamnya baik-baik, mohon Pak, tolong luruskan, mohon Pak, maaf. Jadi ada agak merendah dikit. Bapak itu maju, dia enggak mau. Sampai ada kejadian, ya. Tatkala imamnya sunnah, kemudian dia ngapur saf. Yang diatur kebetulan ada orang-orang berpangkat lah gampangannya. Ada mungkin juga ustaz. Sebentar imamnya mungkin masih muda, ini ustaz sudah lebih tua. Tanya, atur Pak, lurus Pak. Saya sudah tahu, gitu aja dia ngomongnya gitu. Saya sudah tahu, ini enggak usah diajari. Wah. Mungkin gaya imamnya kurang lembut. Tolong Pak, gitu kan masih lebih enak. Tapi kalau itu luruskan. Wah, itu terkadang orang kalau punya ego dia tidak mau diatur. Jadi untuk mengatasi masalah ini tidak lain kecuali dengan ilmu. Ya. Atau imamnya sampaikan, tolong dengan penuh kelembutan, tolong Pak dilembutkan lagi biar semua bisa dapat saf pertama. Tolong dirapatkan lagi, tolong Pak pinggir lagi ya. Dengan bahasa yang halus insya Allah orang lebih terima. Lama-lama terbiasa. Tapi yang saya ingatkan tidak harus kaki ketemu kaki. Akhirnya sebagian orang maksa kakinya harus jadi begini supaya apa? Tidak menghadap kiblat lagi, jadi miring begini supaya ini nempel ke situ. Satunya tidak mau nempel dia miringkan kakinya. Akhirnya dia kejar ke sini lagi. Enggak usah maksa. Akhirnya miring badannya. Karena dia tidak mau ditempel, nanti paksa nempel. Enggak usah. Yang penting bahu ketemu bahu itu sudah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Tidak harus kaki nempel dengan apa? Kaki. Paham? Baik.
Di masjid kami pernah ada jamaah yang marah sampai menutup pintu dengan kencang karena merasa terganggu dengan anak yang berumur 2 tahun. Lari-lari dan bercanda. Ini 2 tahun lari bercanda ini kalau sering-seringan maka tidak usah dibawa. Karena khawatir nanti mengganggu jamaah. Tapi kalau bisa diomongin, ada anak kalau kita pegang anak kita anteng, kita pegang dia diam, kita turun dia diam, ini apa kita bawa. Tapi kalau dia lari-lari kita kejar kemudian begitu bapaknya Allah Akbar dia kabur ke sana. Kemudian dia pukul-pukul orang dari belakang. Ini ada anak seperti itu namanya anak. Maka anak seperti itu yang kita bawa. Itu tanggung jawab kita ya. Enggak boleh kita bawa khawatir dia mengganggu yang lainnya. Ada lagi yang bertanya? Ini masalah kotak amal. Keumuman di masjid kami pada waktu sholat Jumat imam naik mimbar. Kotak amal juga jalan. Apakah sholat Jumat menjadi sia-sia? Jadi saya sangat berharap ya, masalahnya begini. DKM ingin menyebarkan kotak sebelum sholat. Ya, khawatirnya nggak ada orang-orang belum datang. Orang itu datang pas imam apa? Khutbah. Jadi kesempatan untuk meletakkan apa? Menjalankan kotak amal. Mending dijauhi. Saya khawatir sekali tuh, termasuk larangan. Kalau bisa menjalankan kotak menjelang sholat, menjelang khotib apa naik mimbar. Ya dapat seberapa daripada orang khotib lagi ceramah kemudian kotak apa berjalan. Karena konsentrasinya buyar. Rasulullah SAW melarang orang main-main kerikil aja nggak boleh, apalagi apa menjalankan apa kotak kemudian gini belum cari. Kan ini butuh waktu ini. Konsentrasi sempat dia buyar. Kemudian dia dorong lagi. Maka sebaiknya sebelum khotib naik mimbar lebih afdal. Ya kira-kira 5 menit jalankan rame-rame. Ada berapa petugas jalankan 5 menit. Jalan sini, jalan bolak-balik lagi sehingga lebih selamat ya, lebih selamat. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya saat masih terdekat itu samping kiri kanannya ada kubur Ustaz. Tapi masih dibatasi oleh pagar. Kanan kiri. Kanan kiri. Masjid di luar apa kuburan lebih dahulu? Masjid di luar. Enggak apa-apa, masjid di luar enggak jadi masalah. Masjid punya hak untuk kita makmurkan. Kuburannya yang salah, harusnya kuburan dipindahkan. Kalau kuburannya tidak dipindahkan, tetap tidak apa-apa sholat di masjid tersebut. Wa iyyakum. Bagaimana hukum imam rawatib? Apa sunnahnya mendapatkan mukafah atau gaji dan apakah mengikuti sunnah? Ada beberapa imam rawatib di masjid dengan menjalani sholat yang berbeda. Jadi kalau bisa dikasih gaji, alhamdulillah ya. Kasih penghargaan buat dia, nggak jadi masalah ya. Ya. Kalau di Arab Saudi memang dari pemerintah langsung, imam dikasih gaji, dai dikasih gaji, kemudian para guru-guru digaji, hakim-hakim digaji, karena memang langsung dari pemerintah. Kalau di sini kan mungkin belum sampai tahapan begitu. Ya. Maka tidak mengapa kita sisihkan buat mereka ya, demi agar kalau ada yang tidak mau terima, alhamdulillah saya tidak mau terima, ikhlas ya, apa. Tapi kalau antum nggak terima, juga harus tertib. Jangan nggak mau terima kemudian jarang muncul, akhirnya sholat terbengkalai. Ya. Terkadang kita perlu ikat dengan duit seperti itu supaya dia tertib, bahwasanya dia punya kewajiban, sehingga dia bisa lebih tertib, tidak sering ketinggalan sholat. Ya. Oleh karenanya tidak mengapa antum berikan kepada apa imam rawatib gaji tersebut, sisihkan dari infak yang ada ya, agar dia bisa lebih teratur demi kemaslahatan apa jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya lagi? Sini maju. Mana? Oh ya, antum dulu, antum biar antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya, kan sekarang banyak nih di masjid-masjid mereka menyewakan lahan buat pernikahan. Menyewakan? Lahan misalnya kayak kan dia lantai 2 nih, lantai bawahnya aula itu buat pernikahan, atau terasnya di luar masjid tapi masih di dalam pagar. Apakah itu termasuk bisnis yang diperbolehkan? Wallahu a'lam ya. Jangankan ke aulanya, masjidnya pun disewa. Saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Kenyataannya masjid pun disewa ya. Kalau jadi bukan sewa tapi infak paksa. Infaknya juga tidak masuk akal, mahal. Ya, mahal. Lebih daripada kewajaran. Jadi repot, Allah alam bisa. Saya tidak tahu ya. Ya.
Seandainya masjid tidak punya dana sama sekali itu mungkin, tapi kalau dananya sudah ada, kemudian harus infak, paksa lagi sekian, belum tentu orang yang dulu membangun masjid ridho dengan itu. Maksud saya, dulu orang kan infak, dia ingin bangun masjid. Setelah jadi masjid ternyata dibisniskan. Kira-kira orang yang berinfak dulu wakafkan ridho atau tidak? Saya rasa belum tentu ridho. Lain halnya kalau dia bilang ini mengganti untuk bayar listrik, ini untuk ini, tapi enggak, ini lebih daripada itu. Masjid 3 juta misalnya, mahal sekali, cuma pakai 2 jam 3 juta terlalu mahal. Ada sewa masjid 40 juta, ada pernah masjid 60 juta. Dalam hati saya, ya, terlalu banyak, tidak di luar daripada kewajaran. Sampai sekian seperti itu. Ya. Tapi kalau wajar, artinya ini untuk infak. Karena ini masjid bukan punya ente, ini masjid punya umat, demi kemaslahatan umat. Ya. Kalau ternyata memang butuh untuk bayar operasional masjid, tapi dana yang wajar, jangan sampai tidak wajar seperti itu. Memang kalau sewa masjid 2 jam 3 juta, enggak wajar. Masjidnya kecil seperti ini, kemudian 3 juta, ada yang 4 juta, terus kemana duitnya? Yang membangun belum tentu apa? Belum tentu ridho. Wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya dihindari seperti itu, dihindari. Ya, beda kalau itu bukan infak masyarakat, ini aula milik pribadi. Dia ingin, ya itu lain cerita, itu hak ente, berarti bukan masjid. Tapi kalau masjid yang disewakan jadi masalah, mending dijauhi. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang-kadang mau tanya, bagaimana cara menjawab kebanyakan dari orang yang bertanya tentang keberadaan makam Rasulullah di bagian kiri. Satu, kedua, apakah sebaiknya masjid kalau malam itu dikunci seperti umumnya masjid-masjid di Jakarta itu? Karena kan banyak juga orang kalau malam ingin untuk zikir atau menenangkan hati, sebaiknya dikunci atau tidak? Jadi mengenai makam Nabi SAW di Masjid Nabawi, ya, asalnya itu adalah rumah Nabi, rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan rumah terpisah dengan masjid. Ya. Masjid punya keutamaan. Dan qadarullah Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah. Dan dalam hadis, annal anbiya dufinu haitsu matu. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Karena Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah, akhirnya dikubur di situ. Dan itu berjalan puluhan tahun. Masjid beda dengan apa? Masjid beda dengan kuburan. Dan itu rumah. Sehingga rumah tersebut tinggi. Ya, memang tinggi asalnya. Masjid Nabi tidak, kuburan Nabi tidak tinggi. Yang tinggi rumahnya siapa? Rumahnya Aisyah. Itu berjalan puluhan tahun. Sehingga timbul khalifah-khalifah setelahnya, mereka mengadakan pelebaran masjid ke arah depan, ke arah kanan, ke arah belakang, ke arah kiri tidak. Karena di situ ada kuburan Nabi SAW. Sampai pada tahun 80 sekian Hijriah terjadi pelebaran masjid ke arah kiri, sehingga menjadikan rumah Nabi masuk dalam areal masjid. Jadi larangan yang ada dalam hadis-hadis yaitu membangun masjid di atas kuburan, ya, atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, ini larangannya. Tetapi kondisi Nabi kondisi yang spesial. Karena rumah Nabi tidak mungkin dipindahkan. Rumah tersebut dipugar, jadi ada rumah yang mewah, kemudian dibuat lagi, bukan mewah, artinya bagus, kemudian dipagar dengan 3 tembok supaya orang tidak berbuat kesyirikan di situ, mengusap-usap kuburan Nabi dan macam-macamnya. Jadi tidak mungkin Masjid Nabawi dipindahkan, tidak mungkin kuburan Nabi juga dipindahkan, karena Nabi harus dikuburkan di situ. Masjid Nabawi enggak mungkin dipindahkan, kata Nabi, man salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini. Dan asalnya itu bukan masjid. Buktinya apa? Aisyah kalau haid tinggal di situ. Itu bukan masjid. Rasulullah SAW menggauli istrinya juga di situ. Itu masjid tidak boleh kalau masjid. Berarti itu bukan masjid hukum asalnya. Cuma terjadi pelebaran, akhirnya rumah Nabi masuk dalam area apa? Masjid. Namun pada hakikatnya dia bukan masjid sebenarnya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil karena kita katakan ini punya kekhususan. Ya, oleh karenanya keberadaan secara zahir dalam masjid, tapi sebenarnya tidak bisa dipindahkan karena memang Nabi harus dikubur di situ. Cuma ada petugas yang melarang. Kalau ada yang ingin mengusap-usap, ada yang minta-minta, maka ditegur. Adapun kuburan yang lain, ya, maka bisa dipindahkan. Masjid pun boleh kalau ada kuburan lebih dahulu. Kemudian bangun masjid untuk mengagungkan sang penghuni kubur, maka masjidnya dibongkar, tidak boleh. Cari tempat lain buat masjid.
Kalau ternyata ada masjid lebih dahulu, kuburan diletakkan dalam masjid, kuburan yang salah, dikeluarkan nggak jadi masalah. Ya. Karena memang sejak awal salah. Adapun Nabi sejak awal nggak salah. Masjid sendiri, kuburan apa? Sendiri. Kemudian berjalan dengan waktu terjadi pelebaran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi, masalah apa tadi? Apa? Masjid dikunci, masjid dikunci. Asalnya masjid tidak dikunci, hukum asalnya, dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Orang-orang terbuka kapan saja mau sholat malam boleh. Tapi sekarang kita melihat maslahat dan mudarat. Dalam masjid ada barang-barang yang berharga dan itu amanah, dihasilkan dengan sumbangan orang-orang, dan terbukti ada barang-barang yang hilang. Pernah kotak amal hilang, pernah. Kotak amal hilang pernah. Bukan cuma sendal ya. Kotak amal hilang. Pernah salon hilang, sound system hilang. Ini kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada. Mau dipasang satpam juga perlu gaji satpam berapa? Dari situ sebenarnya mengatakan tidak mengapa kalau demi kemaslahatan yang besar masjid dikunci tidak jadi masalah. Tapi menjelang subuh, mungkin 1 jam sebelum subuh hendaknya dibuka. Ada petugasnya, kita tugas satu orang aja. Suruh dia 1 jam sebelum subuh bangun. Untuk apa? Berjaga di situ. Ya, 1 jam setelah isya tunggu, 1 jam setelah isya atau jam 10 baru kunci. Jadi seperti itu juga antara subuh dengan duhur juga kunci nggak jadi masalah. Ya. Nanti menjelang duhur 1 jam atau 2 jam sebelum duhur atau buka, kecuali ada kegiatan-kegiatan tertentu. Ya, atau kita siapkan pelataran yang ingin sholat duha bukan di bagian dalam, bagian yang aman di luar. Boleh juga sholat di situ. Yang kita kunci bagian dalam, di situ ada barang-barang berharga. Ini nggak jadi masalah karena ada menghindari kemudaratan dan demi mendapatkan kemaslahatan. Tapi masih ada yang bertanya? Sudah tidak ada? Silakan. Masih ada. Ya. Bapak dulu. Bapak dulu sebentar. Sini Pak, tolong. Perlu saya ingatkan juga ya, masjid ya. Kalau orang datang musafir kadang ingin gunakan untuk tidur, maka tidak mengapa. Tapi kalau jadikan tempat tidur berhari-hari tidak boleh. Karena masjid ini untuk kepentingan umum, paham? Sesekali datang ada acara, sesekali ada orang musafir, enggak jadi mas. Tapi kalau berhari-hari dijadikan tempat tidur, bukan. Ini masjid kalau tempat tidur akhirnya bau, karpetnya bau, terkadang makanan berhamburan, tidak enak, orang tidak nyaman. Maka tidak boleh kata para ulama. Ya, dahulu saja waktu di zaman Nabi ada Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu para sahabat yang tidak punya tempat tinggal. Mereka tidak tidur di Masjid Nabawi. Mereka tidurnya di pelataran belakangan, mulhaq, dibuat oleh Nabi di bagian belakang masjid, sehingga mereka tidur di situ. Kalau mau beribadah ke Masjid apa? Nabawi. Jadi mau saya kalau tadi di antara mudaratnya kalau dibuka, ini orang tidur-tiduran di situ. Akhirnya kan macam-macam ya. Terkadang bajunya bau, dia tidur, ya. Kemudian ini seperti terjadi di Masjid Nabawi. Terkadang saya cium bau nggak enak di karpet Masjid Nabawi. Sebagian orang tidur, karpetnya diputar sama dia, jadi digulung dia tidur santai. Ya, tapi kan badannya bau. Begitu orang sholat cium bau yang nggak enak. Ya. Ini tuh kemudaratan. Padahal ini masjid punya umum. Kita masjid punya umum, iya, bukan punya kamu saja. Jangan jadikan selimut. Ini selimut bersama, bukan selimut kamu. Kalau di masjid umum maka jangan kau pakai sendirian. Ya. Jadi di Masjid Nabawi pun masjid ditutup kecuali satu pintu, hanya pintu Babus Salam yang boleh masuk. Ya, dibuka 24 jam. Ya, tapi pintu yang lain ditutup. Ya, karena tadi untuk menghindari orang-orang akhirnya ya tidak semua orang ngerti, akhirnya tidur-tiduran. Ya. Kecuali kalau iktikaf lain cerita, memang sudah dikondisikan. Ya, iktikaf makan di masjid itu sudah dikondisikan, sudah ada panitianya, pembersihannya. Tapi kalau sehari-hari maka jangan, karena masjid ini untuk kepentingan banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nyalain dong, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan ide yang baik dalam hal meluruskan sholat. Terus bagaimana kalau kita perhatikan kebanyakan daripada umat ingin berdiri itu asal saja, tidak memperhatikan lurusan sholat. Kebanyakan malah misalnya batas atau garis yang seharusnya kita itu dekat ke situ, ya malah kakinya itu hanya ujung kaki aja yang menyentuh di situ. Sedangkan yang ide yang bagus itu kalau antara itu sedang
mengatur barisan. Mengatur barisan itu yang dilihat lurusnya hanya di ujung tumit. Iya, tumit ya. Jadi asal tumitnya itu lurus. Ya, Ini kita perlu pengajaran kepada umat bahwa meluruskan itu adalah tumit. Kalau seandainya di sajadah itu ada yang lurus itu, ujung tumitnya itu. Iya. Ya, ini ide dari Bapak. Bapak pernah jadi tentara kan? Jadi ide kalau tentara itu katanya kalau merapatkan barisan yang dilihat adalah tumitnya. Dan itu demikian. Kalau dalam kita Rasulullah SAW mengatakan al-ka'ab bil ka'ab, dilihat sejajar antara mata kaki. Kalau mata kaki sejajar pun akan apa? Lurus. Jadi bukan ujung jari depan. Yang jadi patokan mata kaki atau tumit belakang ya. Itu untuk mengatur apa? Lurusan. Dan ini kembali kepada saya katakan imamnya. Imamnya berusaha untuk melatih sehingga nanti sistem terbangun dengan sendirinya. Ya. Sistem saya pernah sholat di bagian masjid-masjid kampung, ada yang subhanallah lurus semuanya, padahal bukan semuanya mengenal sunnah. Tapi mungkin sistem karena imamnya baik, terus akhirnya masyarakat pun terbiasa dengan saf yang lurus sampai rapat-rapat bagus sekali ya. Rapat-rapat bagus sekali. Dan saya ingatkan juga jangan terlalu rapat. Kalau orang sudah sempit, maksa lagi kemudian masuk. Ini terkadang terjadi di Masjid Nabawi. Di saf pertama sudah ini, terus ada yang masuk. Dia masuknya begini kaki. Tapi begini badannya gede di belakang. Akhirnya semua terganggu. Sholat sambil sesak napas karena apa? Mencari saf pertama di Masjid Nabawi. Ini salah seperti itu. Jadi kita berusaha rapat tapi jangan juga memaksakan. Sehingga kalau sudah sempit, akhirnya orang tidak bisa menjalankan sunnah, tidak bisa duduk tawaruk. Paham? Saking sempitnya. Kalau sudah tidak bisa duduk tawaruk itu berarti berlebih-lebihan. Kalau masih bisa duduk tawaruk itu berarti masih normal. Ada orang paksa ingin sunnah-sunnah tapi sudah terlalu sempit, ente mengganggu yang lainnya. Akhirnya mengganggu yang lainnya. Sudah kalau ingin saf pertama datang duluan, jangan sudah belakang kemudian masih kanan sedikit, akhirnya maksa. Akhirnya sholat semuanya sesak napas. Ya. Oleh karena para hadirin yang kami Subhanahu wa taala, masalah pengaturan saf itu penting. Kalau rapat wajar ini insya Allah orang sholat pun tenang ya, dan lebih khusyuk. Kalau rapatnya itu apa? Benar-benar wajar dan rapi. Di antaranya dengan untuk mensejajarkan dengan melihat apa? Tumit atau dengan mensejajarkan mata kaki. Allah alam bisawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada utamakan masjid dekat rumah atau di jauh, tapi dekat masjid itu sholatnya tidak tumanina, bahkan cepat sekali. Tapi kalau yang agak jauhan itu sholatnya lebih baik, istilahnya lebih tumanina. Tidak apa, sholat yang agak jauh kalau memang perkaranya demikian, selama tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau anda tidak berada di masjid yang dekat, timbul fitnah, timbul keributan, maka jangan. Tetap di masjid yang terdekat. Tapi kalau anda tidak berada di masjid ini, mau sholat di mana saja, seperti kondisi Jakarta, orang cuek saja, nggak jadi masalah. Pergi agak jauh, lebih apa? Lebih tumak ninah. Karena kita pun ingin cari ketentraman dalam sholat. Kita ingin kalau sholat iman kita bertambah. Bukan setelah sholat jengkel sama iman. Ini kok cepatan sekali. Jadi kalau ingin sholat setelah itu iman bertambah. Kita ingin seperti itu. Ya. Sesekali tetap sholat di apa? Masjid kampung sekali untuk menghindari fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang bertanya? Mic-nya di sini, maju. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, adab ketika ada toilet di dalam masjid itu, kalau boleh tahu, Nabi itu waktu buang air besar atau buang air kecil itu, sikapnya seperti apa? Berdiri kah atau duduk atau jongkok? Kemudian ada nggak sih tuntunan bahwa toilet ini harus nggak boleh menghadap kiblat atau membelakang kiblat? Iya. Kalau masalah toilet, yaitu secara umum itu masalah duniawi. Kita bagaimana siapkan prasarana tersebut dalam rangka mendukung orang ke masjid. Maka kalau masjid itu toiletnya sedikit, sering. Ya, orang mau sumbang buat masjid banyak, tapi buat sumbang toilet kayaknya ragu-ragu. Padahal itu demi kemaslahatan apa? Masjid. Tentunya yang lebih afdal adalah buang air kecil dengan duduk. Dan itu yang sering dikerjakan oleh Nabi. Nabi SAW pernah kencing berdiri, namun jarang. Ya. Namun jarang, hampir-hampir tidak pernah. Seringnya Rasulullah SAW kencingnya dalam kondisi apa? Buang air kecil dalam kondisi apa? Duduk, ya, dalam kondisi duduk. Kemudian juga masalah menghadap kiblat atau tidak, ini juga masalah khilafiyah. Ya, lebih afdal masjid jangan menghadap kiblat, lebih afdal. Tetapi pendapat yang kuat Allah alam bisawab, selama
dalam ruangan maka tidak mengapa menghadap kemana saja. Tapi kalau kita ingin keluar dari khilaf, maka kita buat posisi toilet jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, kalau kita di sini jangan ke arah barat atau ke arah timur, tapi ke arah utara atau ke arah selatan. Meskipun pendapat yang saya pilih wallahu a'lam bishawab, kalau sudah dalam ruangan menghadap kiblat pun tidak jadi masalah, karena sudah terhalangi dengan apa? Dinding. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk keluar dari khilaf kita hadapkan saja ke utara atau ke selatan ya. Adapun pengaturan ya, mohon kalau misalnya sudah dikumandangkan adzan jangan buang air besar. Saya rasa pengaturan tersebut susah untuk diterapkan. Kalau dia ingin buang air besar gimana caranya? Suruh tunda habis sholat. Jadi maksud saya ini kembali kepada masing-masing kita saja. Gimana cara membuat peraturan tersebut bermanfaat. Silakan berkreasi, karena itu masalah duniawi dalam rangka untuk mendukung apa? Orang muda untuk sholat. Banyak orang senang ke masjid. Kenapa? Toiletnya nyaman. Bukan nyaman untuk merokok ya, artinya bersih. Kemudian buang air tidak kelihatan jorok ya. Banyak orang ke masjid toilet nggak mau ke toilet masjid, kenapa? Jorok, tidak ada petugasnya. Ya, saya ingatkan juga pada DKM masalah duit. Ingat ya, tatkala Anda kumpulkan uang hari Jumat, duit banyak itu harus segera dimanfaatkan. Tidak boleh simpan-simpan, tidak boleh. Orang-orang menyumbang itu untuk dimanfaatkan. Sumbang untuk kita bayar imam, untuk bayar petugas kebersihan. Manfaatkan duit tersebut. Manfaatkan duit tersebut. Karena mereka menyumbang untuk kemaslahatan masjid. Mereka ingin cari pahala. Rasulullah SAW gelisah tatkala ada uang umat yang tidak segera diberikan kepada orang yang berhak memilikinya ya. Sekarang kalau ada dana masjid, sudah tugaskan orang untuk bersihkan tuh WC supaya bersih. Orang nyaman kalau ke masjid ya. Sampai ada kemarin dana tersimpan berapa? 200 juta lebih. Terus ngapain? Ya tertimbun gitu aja. Ya orang sumbang 200 juta terus dia tidak manfaatkan gimana? Dia ingin dapat pahala, pahalanya nggak jalan-jalan ini gara-gara uangnya ditimbun-timbun. Terus buat apa? Ini ditanya oleh Allah hari kiamat nanti, ini uang dikemanakan? Amanah, uang umat harus segera dimanfaatkan. Insya Allah nanti ada yang nyumbang lagi demi kemaslahatan masjid. Bikin masjid itu nyaman. Kalau bisa dipasang AC, pasang AC, dibuat bersih, dibuat nyaman, toilet nyaman. Ini demi kemaslahatan orang-orang yang sholat sehingga mereka tentram, betah di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa satuan motivasi buat kita semua? Saya sekul pengurus Masjid Astra. Jadi ada satu kesenjangan yang terjadi di antara kita semua, kaum muslimin yang sudah belajar sunnah atau kemudian bahwa masjid saat ini memang full, jamaah begitu penuh, pengajian begitu ramai dan sebagainya. Tapi yang sangat disayangkan adalah kepedulian jamaah terhadap masjid sangat memprihatinkan. Bahkan kalau misalnya boleh sedikit sharing, masjid kita bahkan dibiayai oleh perusahaan, oleh orang-orang yang notabene bukan ahlul masjid, seperti itu. Jadi yang suka jadi bahan obrolan adalah bagaimana mungkin orang yang rajin ke masjid, tapi kepedulian terhadap masjidnya itu begitu memprihatinkan. Bagaimana? Maksudnya pelit gitu maksudnya? Lebih dari pelit kadang-kadang. Iya, jadi kalau bos kita bilang kok bisa ya kayak gitu, masjid kita begitu ramai tapi infaknya sedikit. Bisa. Ya, itu memang perlu diingatkan kembali. Mungkin bisa dibuat pesan khusus kepada ustadz. Tatkala kajian lagi rame, dibuat pesan khusus. Nggak apa-apa. Nanti beberapa kali mereka terbiasa. Kalau gini kan jamaah lagi sepi nih. Kalau pas lagi rame, lagi puncak-puncaknya rame, kita kasih motivasi bahwasanya masjid butuh infak. Bahwasanya sebaik-baik infak diantaranya adalah yang memudahkan untuk rumah Allah agar orang muda beribadah ya. Karena masjid butuh untuk biaya dan macam-macamnya. Nah, itu perlu diulang-ulang ya. Saya rasa tidak apa-apa antum kasih pesan khusus kalau ada pengajian ustaz pas lagi ramai sampaikan. Ya, kemudian juga peringatan kepada mereka bahwasanya ini masjid milik umat maka jagalah kebersihan. Ini milik umat bukan milik Anda. Maka biarkan yang lain bisa merasakan kenyamanan masjid itu kembali ya. Jadi masukan saya jangan lupa diberi pesan khusus setiap kajian-kajian besar tabligh akbar ya. Ya mudah-mudahan bisa disampaikan ya, atau dibuat pengumuman di situ infak masjid, dibuat mungkin tentang keutamaannya ya. Jadi orang baca bisa tertarik.
Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang bertanya? 1, 2, terakhir ya. Silakan. Sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang masalah kiblat bersih. Di tempat saya itu sampai terjadi perdebatan ramai untuk masalah kiblat. Iya. Saya beri contoh seperti Masjid Astra ini. Apakah seandainya kalau tidak dimiringin seperti ini tetap lurus saja, apakah sah atau tidak? Karena sempat ditanyakan ke pihak depan Kementerian Agama, didatangkan untuk di arah kiblat yang tepat kemana? Ternyata harus miring dan Manchester itu jauh sekali. Padahal masjid baru dibangun. Kalau seandainya Manchester banget, itu ruang untuk ruang. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah lurus saja seperti ini sah atau ya seperti Masjid Astra ini boleh? Apa namanya? Para ulama menyebutkan ya kalau seorang di depan Ka'bah maka kiblatnya adalah Ka'bah itu sendiri. Makanya terjadilah bulatan tatkala di mana? Dalam Masjid Haram. Karena kiblatnya kalau lihat Ka'bah harus Ka'bah. Tapi kalau orang di luar maka kiblatnya Masjidil Haram. Kalau tidak kelihatan Ka'bah maka arah di mana arah Ka'bah. Arah Ka'bah tersebut tidak mesti harus persis kena. Tapi selama dia arah misalnya di arah barat berarti antara utara dan selatan. Selama ke arah sana maka tidak mengapa. Tetapi kalau kita sudah dengan alat yang canggih ternyata lebih tepatnya miring, ya kita miring saja, lebih hati-hati. Kan lebih tepat, lebih baik. Tapi bukan berarti kalau lurus selama derajat kemiringannya tidak sampai intervalnya tinggi, tidak sampai 15 derajat, cuma 7 derajat, cuma 8 derajat, saya rasa sah, tidak jadi masalah, dimaafkan. Tapi kalau sampai derajatnya 15 derajat ini parah, ya. Maka sebaiknya kita lurus sesuai dengan arah kiblat yang sesungguhnya, ya. Ya seperti ini bagus, tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah, ya. Karena kita sudah tahu ternyata arah yang lebih tepat seperti. Tapi seandainya kalau sholat tetap lurus, saya tidak mengatakan tidak sah, tetap aja sah. Cuma ketepatan itu juga diharapkan. Ketepatan juga diharapkan, maka lebih baik kalau kita sudah tahu arahnya, kita tepatkan sesuai dengan arah Ka'bah tersebut. Ka'bah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat pada asar tadi disebutkan oleh Ustaz kalau tidak ada kecuali sholat untuk tahiyatul masjid Ustaz ya. Saya pernah membaca di suatu buku bahwa Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah melewatkan sholat sunnah pada asar, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang menjadi pertanyaan, apakah sholat sunnah pada asar itu ada? Karena waktu itu yang saya baca Umar melarang karena orang-orang sholat sunnah itu mendekati waktu Maghrib yang diharamkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua mengenai sholat sunnah tahiyatul masjid. Tadi Ustaz kan bilang kalau itu ada yang sunnah dilakukan. Yang pertanyaan karena seringnya begini Pak, kadang orang yang biasa jadi komat yang tugas komat itu melihat kalau orang lagi baru sholat, dia melihat ada yang biasa jadi imam, dia langsung orang yang imam itu baru datang, dia buru-buru Komat. sedangkan orang itu baru sholat, mulai sholat, dan orang baru mulai. Kedua itu, yang ketiga, yang terakhir adalah Pertanyaannya apa yang kedua? yang kedua, apakah itu termasuk itu Ustaz? Terkena nggak dia kalau misalnya dia langsung kadang jadi orang ragu-ragu mau sholat aja Ustaz. Karena kalau dia ada lihat yang sudah lihat ke pintu, tiba-tiba udah langsung komat. Yang ketiga? Yang ketiga adalah sholat biasanya kalau setelah selesai orang-orang itu kan biasa pada salaman Ustaz. Kalau kita tiba-tiba diam gitu kan di tepuk-tepuk Ustaz. Salam aja apa? Nah, kalau misalnya kita ikut salam biar kita jalan. Tidak apa-apa. Kalau orang kasih salaman kita salaman. Ya, kita tidak memulai, tapi kalau dia salamin kita salam. Mengenai pertanyaan kedua, pertanyaan pertama memang masalah khilafiyah ya.
dan saya tidak bisa bahas karena saya belum mendalam masalah itu, ya. Memang ada masalah khilafiyah tentang bagaimana kalau di awal masih terang matahari, bukan menjelang. Wallahu a'lam bishawab. Ada masalah berikutnya, masalah kalau dia qomat lebih cepat karena imam sudah datang, ya itu hak imam. Jadi yang paling utama menentukan qomat adalah apa? Imam. Kalau imam sudah datang, maka sunnahnya apa? Qomat. Ya. Makanya imam harus datang waktu yang kira-kira pas. Ya 10 menit setelah itu kira-kira. Ya. Imam terlambat sedikit maka harus nunggu. Karena qomat itu haknya siapa? Imam, ya. Bukan haknya muadzin, tapi haknya imam yang merintahkan muadzin untuk qomat. Nah, kita yang datang, kalau kita kira-kira sudah waktu menjelang qomat, ya mungkin kita sibukkan dengan yang lain. Tapi kalau kita nggak tahu, kemudian kita takbir Allahu Akbar salat sunnah, ternyata kemudian qomat, maka dilihat. Ada sebagian ulama yang merinci, ada khilaf masalah ini. Tapi saya lebih condong pada pendapat, kalau kita ternyata dikomatkan, kita sudah masuk rakaat kedua, maka lanjutkan, nggak usah dibatalkan. Paham? Tapi kalau kita masih belum rakaat kedua, masih rakaat pertama, maka batalkan. Ya, maka batalkan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan, man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang sudah dapat satu rakaat, dia dapat salat. Kita sudah dapat satu rakaat, masuk ke rakaat kedua, sebentar lagi kita akan salam. Maka kita lanjutkan saja, tapi agak dipercepat salat kita. Tapi kalau kita masih rakaat pertama, baru sujud rakaat pertama atau qomat, batalkan saja. Ya, batalkan saja. Tapi kita ikut imam, jangan imam yang ikut kita, suruh nungguin kita selesai sholat. Karena itu haknya siapa? Haknya imam. Dan kalau kita mau nunggu-nunggu, banyak orang datang terus, tidak akan qomat-qomat. Kita selesai sholat, lagi yang datang, ada lagi yang datang, tidak akan selesai. Ya. Demikian saja, ikhwan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, kepada ikhwan-ikhwan DKM sekalian, semoga terus semangat ya menjalankan ibadah yang sedang Anda lakukan, ya, karena mengurus masjid itu ibadah yang sangat mulia. Memfasilitasi orang-orang untuk bisa beribadah, mengadakan pengajian, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan antum juga mengalir kepada antum pahala-pahala mereka, karena antum yang menyediakan, memprasaranai. Tapi nasihat saya, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar dalam menjalankan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.